Selamat malam Bapak Yunus Handoko. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas design thinking, bengkel ahas bagus. Topik yang kami angkat berdasarkan problem yang diberikan yaitu pelayanan prima dalam satu genggaman. Grup 3 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Bu Agnes, Ibu Alip, saya Benus, Ibu Emilia, Ibu Inge, Ibu Sheila, dan Bapak Vincent. Kami akan berkolaborasi menyampaikan materi ini. Yang pertama, status quo. Seperti kita ketahui bersama saat ini, pengguna layanan bengkel ahas sering mengalami ketidaknyamanan akibat antrian panjang untuk mendaftar servis secara langsung di bengkel. Selanjutnya, masalah yang kami identifikasi, pelanggan merasa bosan dan tidak efisien karena harus menunggu lama sebelum dapat dilayani. Selanjutnya rekan kami Ibu Emilia akan menyampaikan. Terima kasih Pak Benus. Berdasarkan hasil pengamatan kami mencoba membuat peta empati satu. Dari video yang kami cermati, ada 4 bagian yang kami buat. Pertama, say, berdasarkan pengamatan dari customer itu berkata pelayanannya lama sekali, lalu saya ingin servis kendaraan secepat mungkin karena saya sibuk. Berapa lama ya waktu pengerjaannya? Sepertinya tidak efisien. Bagian think dari customer juga memikirkan apakah akan memakan waktu lama untuk mendaftar di bengkel. Apakah mungkin untuk mendaftarkan online dulu tanpa harus ke lokasi agar lebih efisien? Kira-kira apakah ada layanan home service buat saya yang sibuk? Di bagian do, kami membagi menjadi karena antrian cukup lama sehingga membuat konsumen merasa bosan. Di sini perasaan konsumen adalah jenuh, bosan, bahkan frustasi karena waktu yang terbuang untuk menunggu antrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sheila. Untuk slide selanjutnya, kita akan masuk ke dalam story atau cerita, di mana Bapak Firman adalah seorang karyawan swasta yang memiliki kendaraan roda 2 untuk beraktivitas sehari-hari. Ia menginginkan pelayanan yang cepat dan efisien tanpa harus menunggu antrian yang panjang di bengkel. Selanjutnya dengan Pak Vincent. Baik, terima kasih Bu Sheila. Berikutnya untuk insight. Yang pertama usernya itu adalah Bapak Firman, umurnya 30 tahun, status menikah, memiliki 2 orang anak. Untuk profesi yang bersangkutan adalah karyawan swasta dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian untuk need-nya adalah pelayanan bengkel yang prima, cepat, dan efisien. Untuk insight-nya, sistem informasi bengkel yang menyediakan layanan pendaftaran online, booking home service, dan lain-lain. Berikutnya untuk peluang, untuk di bagian general, itu meningkatkan pelayanan prima dan pengalaman pelanggan dengan mengurangi waktu antrian dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk ide spesifiknya adalah platform layanan, sistem pendaftaran atau service online. Untuk bagian how might we, bagaimana membuat konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya dengan cepat sehingga konsumen merasa nyaman. Untuk ide kreatifnya adalah pengembangan aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk mendaftar online, layanan home service, info payment, lokasi bengkel terdekat, data record kendaraan, biaya perbaikan, estimasi waktu perbaikan, event, promo, dan lain sebagainya. Berikutnya dapat dilanjutkan Bu Alip. Baik, terima kasih Pak Vincent. Nah, selanjutnya terkait dari analogi dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh kami. Nah, di sini kami menganalogikan seperti aplikasi booking hotel atau penerbangan, di mana dengan aplikasi ini pelanggan itu dapat dengan mudah memilih jadwal servis yang diinginkan dan mampu mengurangi waktu tunggu yang tidak efisien. Nah, sehingga kita temukanlah sebuah solusi di mana kita mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang intuitif untuk pendaftaran online, booking home service, dan notifikasi status servis kendaraan. Kemudian dilengkapi juga dengan fitur utama, ya, mulai dari kalender ketersediaan mekanik, estimasi waktu layanan, pemilihan jenis servis, dan pemilihan waktu yang fleksibel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Agnes. Baik, terima kasih Bu Alif. Selanjutnya kita akan masuk ke keuntungan. Keuntungan dibagi menjadi 2, yaitu keuntungan bagi konsumen. Yang pertama, mengurangi waktu antrian di bengkel. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan.
Untuk poin yang kedua, keuntungan bagi bengkel AHAS. Yang pertama, mendapatkan keuntungan catatan atau record unit entry atau jumlah kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ike. Oke, jadi etosnya pertama meningkatkan reputasi bengkel AHAS sebagai tempat yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kedua, memperkuat ikatan dengan pelanggan melalui pelayanan yang lebih efisien dan ramah pengguna. Ketiga, bengkel mendapat lebih banyak pelanggan berdasarkan testimoni pelanggan lainnya. Keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikianlah presentasi kami kelompok 3, Bengkel AHAS Bagus, pelayanan prima dalam satu genggaman. Sekian, terima kasih.